tua kayak gini. Otomatis Mm-mm. kalau muda bambunya kan kalau dijepret itu nggak kembali gitu. Kalau usia bambu yang layak dipakai buat layangan turnamen atau layangan bagus itu minimal 7 tahun, Mas. Kalau bambu petung itu kulitnya itu kasar. Oke sobat semua, sekarang saya sudah berada di kediaman dari Mas Nasor, di mana pada video kali ini saya akan membahas seputar bambu untuk layangan. Penasaran seperti apa? Simak terus videonya. Oke sobat semua, sekarang di depan saya sudah ada Mas Nasor. Langsung saja kita tanya-tanya kepada beliau tentang bambu. Halo Mas Nasor. Ya, halo. Gimana kabarnya Mas Nasor? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, jadi gini Mas Nasor, saya ingin membahas tentang bambu untuk layangan. Oke, boleh. Nah, kelihatannya ini sudah tertata rapi bambu-bambu di sini Mas Nasor. Untuk datangnya ini kapan Mas Nasor? Kalau datangnya tadi malam, Mas. Untuk jumlahnya berapa? Ada 72 lonjor. Ini sudah dipotong-potong menjadi banyak. Oke. Nah, ini kalau boleh tahu bambunya jenis apa Mas Nasor? Jenis petung, Mas. Petung ya? Petung. Oke. Nah, sekarang saya ingin tahu Mas Nasor, cara memilih bambu yang bagus dan benar itu menurut Mas Nasor gimana? Ya kayak ini, Mas. Dipilih yang tua-tua. Kalau cara memilih yang tua itu dari suaranya tipung itu udah kelihatan kayak ini, Mas. Oke, jadi cara memilih yang tua kayak gini. Otomatis kalau bambu yang muda suara nggak ngempling gitu loh. Suaranya itu kayak ngepek gitu loh. nggak keras gitu Mas Nggak Nasor keras. ya? Kalau ini kan keras. Ini pun kalau jadi layangan nanti apa itu kayak di main Sukhoi jepret itu pasti kembali. Kalau muda bambunya kan kalau dijepret itu nggak kembali gitu. Oh, Katut layangannya. oh katut gitu ya. Katut, iya. Berarti terlebih dahulu kita dengarkan suaranya. Iya, yang pasti harus ini sangat tua banget. Oke, sobat semua, itu tadi cara memilih bambu yang benar dan bagus. Pertama kali yang dilakukan apa ya? Tes suara lah ibaratnya gitu ya. Suara dari suara aja udah kelihatan, Mas, antara tua muda. Soalnya di sini kalau contoh yang muda nggak ada, yang pasti kalau yang tua itu bunyinya itu Nyaring ya? nyaring, keras gitu ya. ya. Nah, selanjutnya Mas Nasor, Ya. untuk usia bambu yang siap dibuat layangan berapa Mas Nasor? Berapa lama usianya? Kalau usia bambu yang layak dipakai buat layangan turnamen atau layangan bagus itu minimal 7 tahun, Mas. 7 tahun. Iya, soalnya kan kalau 4 tahun itu belum layak. Ya bisa dipakai, 3 tahun pun bisa dipakai. Cuma kan bambunya itu nggak terlalu tua, bunyinya nggak terlalu kayak gini. Minimal kalau buat turnamen kah apa itu layangan yang bagus lah intinya itu minimal 7 tahun. 7 tahun berarti ya? 7 tahun usianya. Nah, untuk cara merawatnya sendiri gimana Mas Nasor? Kalau cara merawat ada tersendiri, Mas. Saya taruh di belakang gitu loh. Tempat lain ya? Iya, ini kan nanti dipindah. Ini posisi nanti dipotong dulu. Jadi 3 atau 2 bumbung, nanti langsung posisi perawatan di sana. Oke, untuk perawatan berarti di tempat sendiri ya? Ada sendiri. Gitu. Oke Mas Nasor, langsung aja kita ke tempat perawatan. Siap, mari. Oke sobat, sekarang kita menuju ke tempat perawatan bambu. Kita ikuti terus. Oke, ini dia tempat perawatan bambu. Nah, untuk bambu yang di sini ini sudah umur berapa Mas Nasor? Kalau soal umurnya bambunya ini tetap antara 7 tahun, cuma perawatannya jadi gini perawatnya, Mas. Jadi setelah kita kayak yang di depan itu kita datangkan tadi malam, terus nanti digeraji menjadi apa tuh
menjadi 2 antara 3. Terus merawatnya jangan langsung dipanaskan gitu loh. Oh gitu. Harus didiamkan kayak tempat kayak gini, otomatis yang tertutup lah dari matahari. Nanti kita berdirikan kayak gini minimal itu antara 4 bulan, 5 bulan, minimal 6 bulan lah. Oke. Nanti kalau setelah 6 bulan kita bisa proses penjemuran nggak apa-apa. Soalnya posisinya berdiri kayak gini tujuannya itu ngetus biar kadar airnya itu turun dulu mas. Oh gitu. Soalnya nanti kelayangan itu lebih keras, lebih oke, meskipun dijepret itu nggak katut gitu loh. Layangannya itu oke banget lah. Rosnya itu berapa sentimeter? Minimal rosnya itu 60 mas. Kalau khas Jawa Timur, suku Jawa Timur, minim itu order saya ke petani bambu itu, pesennya saya itu antara 60 sampai 65. Oke. Soalnya nanti kan dibuat ukurannya itu dari antara 56 57. Otomatis kan nanti lebih lah ukurannya gitu loh. Nggak harus ngepres. Kalau terlalu ngepres nanti nggak bisa enak layarnya. Harus lebih, nanti gergajinya itu biar enak sesuai ukuran. Kalau misalkan digeraji per 60 cm, menurut Mas Nasor gimana? Kurang bagus. Soalnya gini mas, kalau kita bambu baru lah ya, nanti kita langsung gergaji, langsung diukur sesuai ukuran 57 atau 56, terus kita diamkan, itu malah kurang bagus. Menurut saya, pengalaman saya kerja di layangan Sukhoi mulai dari 2004 itu, pengalaman perawatan saya itu saya gali ilmu itu kayak gini. Kalau langsung dipakai, langsung digergaji, itu kelayangan itu rawan nggak balik kalau dijepret. Oke. Jadi perawatannya itu tadi ya, perawatan harus super. Makanya kita nimbun bambu itu nggak harus datangin sekarang langsung diproduksi, enggak mas. Makanya otomatis modal kita itu otomatis tiga kali lipat. Oh gitu. Jadi kita kayak ini sudah kering, kita antar ke pengrajin, terus yang pokoknya berputar lah gitu loh. Perawatan, setelah ini perawatan nanti datengin lagi gitu. Soalnya prosesnya itu beberapa bulan, minimal 6 bulan bisa dipakai. Apa bedanya bambu petung sama bambu apus? Kalau bedanya ya sangat beda lah mas. Kalau bambu petung itu kulitnya itu kasar. Kalau orang-orang nggak tahu, ini sebagai katakan buat pengalaman buat yang nggak tahu bambu, saya kasih solusinya kalau biar nggak gampang ketipu gitu loh ya. Kalau bambu petung itu ciri-cirinya kulit itu kasar mas. Kalau apus itu licin gitu. Oh gitu. Perbedaannya di situ. Kalau perbedaan antara apus sama petung, gak enaknya layangan, kalau menurut saya sih identik ke bambu petung. Soalnya pas satu lebih keras, kalau dijepret lebih oke, lari lebih cepat. Menurut saya sih, pengalaman saya dari 2004 sampai sekarang 2023 itu kayak gitu. Larinya layangan itu agak cepat, kalau buat pukul-pukulan itu enak yang petung gitu. Nah sekarang untuk perawatannya sendiri Mas Nasor, sama atau beda perawatan bambu petung sama bambu apus? Kalau soal perawatan tetap sama mas. Soal perawatan itu sama juga. Apus kalau memang buat layangan yang bagus dan oke itu perawatan tetap sama, meskipun apus itu perawatannya saya ya kayak petung gini, didiamkan berdiri biar kadar air turun dulu, itu perkiraan sama lah kayak petung nih, antara 6 bulan juga. Nggak jauh beda ya? Nggak jauh beda lah kalau soal perawatan antara petung dan apusnya gitu. Ada contoh nggak Mas Nasor, rancangan yang sudah jadi setelah perawatan berapa bulan itu pakai bambu yang sudah siap tadi? Ya kayak ini mas, ini arku yang perawatannya selama antara 6 bulan 7 bulan. Nah, jadi keringnya kelihatan, merahnya bambu juga kelihatan gitu.
Oh gitu ya. Ini contoh jadinya, Ini yang bambu petung. bambu petung Berarti khusus turnamen Mas Nasor. di turnamen ini. Nah, sekarang Mas Nasor, kalau misalkan nanti ada yang pengen pesan bambunya aja, belum berupa rancangan, bisa apa tidak Mas Nasor? Oh bisa Mas. Tergantung minta yang baru kayak gini nggak apa-apa, biar sana yang ngerawat. Terus minta yang sudah perawatan juga bisa. Nanti kalau memang ada yang pesen, otomatis saya gergaji dulu, dipotong, tergantung minta ukuran 56, 57, terserah lah. Nanti saya potong terus diriciin jadi kecil-kecil biar marketnya itu enak. Kalau kayak gini kan nggak mungkin lah market. Iya. Posisi bulat kayak gini. Berarti gitu ya Mas Nasor ya. Iya. Cara pemesanannya. Nah, oke Mas Nasor, itu aja. Terima kasih atas waktunya hari ini. Semoga Mas Nasor sehat selalu. Alhamdulillah. Dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Oke sobat semua, itu tadi liputan saya bersama Mas Nasor membahas seputar bambu. Terima kasih buat sobat semua yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.